Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, penyimak, pendengar, serta yang menyaksikan program live interaktif Fatwa TV, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali berjumpa dalam program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah setiap Jumat sore. InsyaAllah kembali kami hadir jumpai Anda. Dan program ini akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Seperti biasa, pemirsa, pendengar dan juga penyimak, Anda kami undang untuk bisa bertanya, berkonsultasi dan telepon langsung kepada Ustadz di jalur WhatsApp call Fatwa TV 0821 706087. Atau juga Anda masih bisa menghubungi kami di jalur telepon. Jangan lupa untuk kode area Kota Jember 0331 544 6087. Dan bagi Anda juga kami persilahkan yang ingin bertanya via chat ya, bisa membuka atau mengakses website kami di www.dewanfatwa.com. Dan sore hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember. Sudah bersama kami di studio Ustadz Dr. MH. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan bikum Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tumben Jumat sore masih di Jember nih Ustadz. Iya, insya Allah besok safar. Ini rutinitas pekanan Ustadz ya? Besok insya Allah safar ke Jogja, ada walimah. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Barakallahu. Baik Ustadz ya, di kesempatan sore hari ini pemirsa juga kita berkesempatan juga untuk menyapa beberapa rekan media yang saat ini turut merilai program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah. Di antaranya adalah Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MDFM Probolinggo, kemudian juga Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian Tua FM Riau dan juga Mas FM Sragen. Sudah ada beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan di meja redaksi. Kita akan sampaikan kepada Ustadz, tapi sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu satu nasihat pembuka sore hari ini. Nah, tafadhol Ustadz. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar Radio Sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga iman kita agar senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, diselamatkan dari fitnah, godaan, ujian dunia bagaimanapun bentuknya. Dan kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Orang yang sudah selama umurnya beramal dengan ibadah, amal, rutinitas, aktivitas penghuni surga. Tetapi ketika memang Allah Azza wa Jalla telah tentukan dia menjadi penghuni neraka, nanti dia akan digiring. Di bagian akhir hayatnya dia berubah menjadi orang yang jelek sekali. Dia mengamalkan aktivitas penghuni neraka. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhulaha. Di lawan kondisinya, sebaliknya, ada orang yang terlihat kotor, fasik, jahat, ahli maksiat. Tetapi takdirnya dia akan menjadi penghuni surga. Dia menjadi orang soleh di bagian akhir hayatnya. Maka Allah Azza wa Jalla tuntun dia untuk berubah, hijrah, dan berbenah. Sehingga amal yang di bagian akhir hayatnya justru berubah menjadi amal penduduk surga dan sampai dia masuk ke dalam surga. Di dalam hadis ini dikatakan sampai jarak antara dia dengan surga, jarak antara dia dan neraka di awal perjalanan hidupnya itu seperti tinggal satu hasta saja, dekat sekali. Tetapi memang takdir Allah Azza wa Jal berkata lain. Dan Allah Azza wa Jal ketika menakdirkan
apapun di dunia, entah manusia, jin maupun semua yang sudah Allah tetapkan, ini semua tidak lepas dari keadilan, kebijaksanaan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak memiliki jaminan. Kita memiliki tugas, yaitu beribadah, dan tugas itu harus kita pegangi sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Allah sampai engkau menghadapi kematian. Dan pesan dari Nabi SAW, Qul amantu billah thumma istaqim. Kamu betul-betul beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamah. Istiqamah artinya dia terus berusaha lempeng di atas jalur yang lurus. Dan kita ingat, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang diukur dari bagian belakangnya. Terkadang seorang pernah menjadi orang saleh, ahli ibadah, kenal terhadap dalil, akan tetapi di bagian akhir dia menjadi orang yang memusuhi Islam, membuat onar, bahkan membawa berbagai syubhat, kerancuan-kerancuan, membuat kaum muslimin bingung. Ada juga orang yang diuji dengan kehormatannya, wal'iyadzubillah. Pernah dia menjadi orang terhormat, mulia, diistimewakan, ditokohkan, akan tapi di bagian akhir hayatnya diuji dari sisi kehormatannya, sehingga semua kebaikan itu hilang sirna begitu saja. Maka kita katakan, pesan yang paling istimewa dalam hadis tadi adalah kita masih punya tugas untuk menjaga keistiqomahan. Untuk orang yang masih punya banyak kekurangan, pintu taubat masih terbuka lebar. Ada kesempatan berbenah untuk berbuat baik, dan kita masih berharap kita nanti akan dijadikan sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi SAW. Dan untuk orang yang sudah Allah kasih kemudahan beribadah, belajar agama, dan selalu berada di lingkungan dan lingkaran orang-orang baik, ini bukan jaminan. Maka kita perlu bersyukur dan memupuk kebaikan ini dengan kebaikan lainnya. Terutama kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan, maka bulan Syawal juga menjadi salah satu waktu yang kita pertaruhkan. Jika kita gagal di bulan Syawal, kita khawatir setelah bulan Syawal ini kita akan semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas satu nasihat pembuka di kesempatan sore hari ini, dan semoga menambah keimanan dan juga ketakwaan kita. Amin. Seluruhnya, termasuk kami yang di studio dan juga Anda pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan kami. Baik, nasihat tadi pendengar dan juga pemirsa, kita bisa teruskan dalam diskusi, kemudian sesi tanya jawab. Kita akan undang Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silahkan. Line telepon sudah kami buka di 033154460087. Dan kini Fatwa TV juga membuka layanan yang lebih mudah. Anda bisa telepon kami secara langsung dengan biaya yang lebih murah tentunya di layanan WhatsApp call. Anda bisa catat di 0821 706087. Dan setiap hari di jam yang tentunya sudah ditentukan, kami menghadirkan program-program dengan tema-tema yang berbeda. Dan sore hari ini kita dengan tema Hidup Indah dengan Sunnah ya. Yang ingin bertanya silahkan, line telepon sedang kosong. Kita akan sapa dulu Ustadz penanya kita yang sudah tersambung di jalur website Ustadz. Dari Saudara Noval Ustadz di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, puasa Ayyamul Bid ini dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 setiap tengah bulan Hijriah. Saya melihat setiap tanggal tersebut bulan selalu purnama. Terkadang kita melihat di kalender yang ada biasanya terlambat 1 hari atau 1 hari lebih cepat, sehingga bulan ini purnama dengan sempurna. Tetapi di kalender ini sudah memasuki tanggal 13. Apakah saya boleh berijtihad untuk melaksanakan puasa Ayyamul Bid dengan saya melihat bulan ketika sudah purnama sempurna dahulu? Apakah hal yang saya lakukan ini termasuk bid'ah Ustaz, dan mohon penjelasannya. Baik. Yang pertama, puasa Ayyamul Bid atau secara umum puasa 3 hari setiap bulan ini merupakan sunnah. Sebagaimana pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, amarani Khalili sallallahu alaihi wasallam atau awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath. Aku diberi wasiat pesan oleh kekasihku yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 3 hal. Di antaranya wasiyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari di setiap bulan.
Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada seorang sahabat, "Idza sumta 3 min asy-syahri fasum 13 wa 14 wa 15." Apabila engkau berpuasa 3 hari setiap bulan, maka hendaklah engkau berpuasa pada tanggal 13, 14, 15. Dan 13, 14, 15 ini merupakan hitungan hijriyah, bukan hitungan syamsiyah atau miladiyah. Hitungan bulan hijriyah yang diawali dengan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Bukan bulan yang kita kenal dengan Masehi. Kemudian yang kedua, ini tidak mengikat pada tanggal itu. Tetapi Nabi SAW pernah berpuasa di 10 hari pertama. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah berpuasa 3 hari di 10 hari terakhir. Ini beberapa riwayat menyatakan demikian, sehingga menunjukkan bahwa puasa 3 hari setiap bulan itu tidak mesti harus pada tanggal 13, 14, 15. Yang ketiga, puasa 13, 14, 15 dikenal dengan Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu artinya hari-hari yang putih. Dikatakan putih oleh para ulama mengatakan karena langit itu kelihatan jelas, dan memang karena bulan purnama. Dan bulan purnama terjadi pada hari-hari itu. Pun demikian, para ulama mengatakan kalau seandainya ada orang yang berpuasa pada tanggal 14, 15, 16 atau 16, 17, 18, enggak ada masalah. Hanya kalau dia ingin berpegang dengan hadis yang tadi, puasa, kalau kamu memang ingin puasa Ayyamul Bid, maka puasalah 13, 14, 15, maka itu lebih afdal. Gitu. Akan tetapi, ini inti jawabannya. Kalau ada orang berpuasa dengan menjadikan dasar atau hitungan dan patokan adalah bulan purnama, ini tidak dipahami oleh para ulama. Dan mereka juga tidak menunjukkan bahwa awal bulan itu dihitung dari tanggal 15. Karena sebagian orang ketika mengatakan, ternyata penentuan awal Ramadan yang benar adalah kami. Kenapa? Karena tanggal 15-nya pas bulan purnama. Kita katakan bahwa proses yang diajarkan Nabi SAW adalah melihat hilal atau awal bulan. Setelah seorang mengetahui awal bulan dengan melihat hilal, entah kelihatan atau tidak, karena kalau tidak kelihatan hilalnya berarti dia menyempurnakan, menggenapkan bulan sebelumnya 30 hari. Maka setelah itu dia hitung dari tanggal 1 untuk bulan berikutnya. Maka tanggal 13, 14 dan 15-nya dia berpuasa. Sekalipun tidak mesti dia lihat bulannya. Apakah bulan itu betul-betul, kata orang Jawa itu bunder seleser. Betul-betul lingkaran padat yang menunjukkan itu tanggal 15. Itu sudah tidak lagi dijadikan pertimbangan. Ya, yang dijadikan pertimbangan puasa pada malam-malam yang kelihatan terang adalah tanggal 13, 14, 15. Untuk menentukan itu dinilai dari awal bulannya. Intinya berpuasa dengan melihat bulan itu tidak ada dalilnya. Sebagaimana mirip ada orang yang mengatakan melihat air laut. Ya, melihat air laut kalau seandainya tanggal ini sudah kelihatan pasang atau surut berarti dia sudah di awal bulan atau di akhir bulan, di pertengahan bulan. Ini tidak ada keterangan dan dalilnya. Kita hanya diperintahkan seperti yang sudah kita kenal dengan melihat hilal atau awal bulan. Nah, untuk yang orang mau puasa, tentukan dengan tanggal 13, 14, 15. Bukan melihat bulannya. Meskipun di tanggal itu rata-rata bulan purnama. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Ustaz, sekarang itu kan sudah ada handphone Ustaz dengan aplikasi kalender hijriyah yang memang itu real time update secara internet. Itu apakah boleh dijadikan rujukan Ustaz? Bisa dijadikan sebagai alat untuk pendukung. Seperti orang yang mempelajari ilmu falak kemudian tahu insya Allah akan terjadi gerhana. Maka boleh dia bersiap-siap, bersiap-siap. Pun demikian yang dijadikan patokan adalah kejadian alamnya. Kalau memang yang diperintahkan kita adalah menjadikan itu patokan, sehingga pun kita sudah tahu nanti di akhir bulan Mei akan terjadi gerhana matahari. Ternyata mendung banget dari awal. Kita mau pagi itu mendung banget sehingga nggak kelihatan. Maka para ulama mengatakan tidak ada syariat untuk sholat karena memang ternyata kita nggak melihat kusuf atau gerhana itu. Nah, tapi secara hitungan betul. Maka tidak pernah kan ada para ulama yang mengatakan imkanul kusuf. Imkanul kusuf itu perhitungan bahwa kusuf sudah terjadi gitu. Nah, karena memang sebenarnya para ulama konsisten.
Para ulama konsisten yang dijadikan patokan adalah melihatnya, seperti itu. Oke, jika tidak terlihat berarti ya Maka tidak kita tidak dilakukan, laksanakan. Nah, sedangkan aplikasi itu atau semua sarana itu hanya untuk mendukung saja, Ustaz. memudahkan. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat tadi yang sudah bertanya di Balikpapan ya. Kita sapa penelpon pertama kita. Baik, ada Ibu Lala di Bogor. Fatwa TV, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu pertanyaan untuk Ustadz, Ibu. Iya, Ustadz, saya izin bertanya. Saya baru mau coba belajar pakai cadar, namun belum betul-betul siap. Apa boleh saya dalam proses belajar ini saya lepas pasang cadar? Itu saja pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Lala. Terima kasih Barakallahu fiik. Ustadz. Barakallahu fiik. Wa fikum Baik. barakallah. Barakallahu fiikum. Semoga Allah Azza wa Jal menguatkan tekad Anda dan semakin menambah kepercayaan diri Anda dengan busana muslimah. Dan memang realitanya seorang yang betul-betul bisa iltizam, bisa berpegang gigih dengan syariat yang dipelajari, dia akan semakin terhormat dan berwibawa. Sama dengan orang yang berhijab ketika dia awal mau melakukan, karena itu adalah kewajiban. Orang-orang bilang, kenapa pakai gitu, tidak panas, malah tidak kelihatan rambut indahnya, dan seterusnya dengan bisikan-bisikan setan lainnya. Tetapi justru ketika orang juga menjaga dirinya, dia menutup auratnya, Allah jadikan dia terhormat dengan kebiasaan syariat itu. Ini sebagai muqaddimah, dan memang realitanya orang semakin tertutup semakin mahal. Semakin tidak terlihat entah orangnya, entah badannya. Artinya kalau dia keluar tetapi dengan badan tertutup, atau bahkan dia jarang kelihatan karena dia di rumah terus, kecuali kalau seandainya dia ada kebutuhan, maka orang itu semakin terhormat. Berbeda dengan orang yang urakan, gampang keluar, di mana-mana dapat. Oh, ketemu itu, oh gampang, cari aja di alun-alun misalkan, atau nanti paling datang ke mall itu karena memang suka nge-mall misalkan. Maka secara budaya pun nilainya tidak lebih baik dari yang memang terjaga seperti tadi. Yang kedua, masalah cadar itu pun para ulama memang beda pendapat. Ada sebagian ulama memandang tidak wajib, dan beberapa dalil menunjukkan itu. Seperti Nabi SAW ketika sholat hari raya, lalu ada sebagian sahabiyah atau sahabat perempuan kelihatan pipinya kelihatan agak kehitaman dan seterusnya. Kemudian beberapa kejadian Nabi SAW berbincang dengan mereka dan mengenal, meskipun banyak para sahabiyat mereka menggunakan hijab, sehingga sebagian sahabat yang sempat melihat sahabiyah atau sahabat wanita dulu sekali sebelum diwajibkannya untuk berhijab, mereka mengenali karena dia sempat melihat sebelum diwajibkannya hijab. Berarti setelah menggunakan hijab sudah nggak ada yang bisa lagi melihat, begitu. Maka sebagian ulama ketika menilai bahwa cadar itu tidak wajib, maka tidak masalah tidak menggunakannya. Tapi saya sebutkan tadi bahwa ketika seseorang bisa semakin tertutup, maka dia akan semakin terhormat. Dan di zaman ini kaum muslimin dan orang-orang di sekitar sudah terbiasa dengan berbagai macam pakaian, ya, sehingga toleransi yang memang akan diusung bersama itu menghendaki kita tidak saling menyalahkan dalam urusan ibadah, apalagi dalam masalah berpakaian. Jadi insya Allah aman-aman aja. Kalau seandainya belum bisa dan ingin kadang makai kadang tidak, maka insya Allah tidak dosa. Tapi semakin sering biiznillah Allah Azza wa Jalla akan semakin mantapkan pendirian kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat tadi ya untuk penanya Ibu Lala di Bogor. Dan kita sapa penelpon kedua kita. Sore hari ini kita bergeser ke Sulawesi Selatan. Ada Pak Putra. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Putra silakan bertanya, pertanyaannya. Ustaz. Ya, silakan. Saya ini sudah umur 70. Masya Allah. Apakah saya bisa bersalaman dengan bukan mahram saya? Yang kedua, Ustaz, pertanyaan saya, apakah saya bisa sudah melepaskan hijab? Oh, ini itu aja, Ustaz. Ini Assalamualaikum. Ibu-ibu ini ya? Iya, Ustaz. Dengan Baik. Ibu siapa?
Ibu Nadrah. Ibu Nagrah ya. Mohon maaf Ibu ya, tadi kami salah Ya. sebut ya. Baik, terima kasih Ibu Nagrah pertanyaannya. Baik. Baik Ustaz, ada dua Semoga Allah pertanyaan. Azza wa Jal memberikan keberkahan pada umur ibu dan selalu menjaga dan lebih memanjangkan lagi di atas ketaatan kepada Allah sehingga bisa nambah amal, nambah pahala terus menerus. Pertanyaan pertama adalah boleh atau tidak sekarang bersalaman? Ya, hadis yang menyatakan larangan untuk bersentuhan yang tidak mahram itu tidak dibatasi dengan umur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairul lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Sungguh seorang di antara kalian ditusuk dengan panas besi yang panas di kepala itu masih lebih baik daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak mahramnya. Nah, sehingga ini tidak dibatasi umur, maka orang yang sudah tua pun dia juga tidak berbeda dan tidak dikecualikan. Memang orang yang sudah sepuh biasanya orang bilang sudah tidak berhubungan lagi dengan syahwat dan keinginan yang dimiliki anak muda. Akan tetapi untuk kewajiban menutup aurat, kewajiban untuk menjaga kehormatan masih terus berjalan dan fitnah tidak ada tutupnya. Setan tidak akan membiarkan, sehingga bagaimanapun juga wallahu alam syariat untuk salaman itu tetap tidak dikecualikan. Yang kedua, masalah hijab juga tidak berbeda. Ya, masalah hijab yang disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa orang yang sudah tua ya'isna minal mahid min nisaikum afwan, bukan itu ayatnya. Wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah. Wanita-wanita tua yang sudah menopause, yang sudah tidak lagi berharap akan menikah, maka tidak masalah mereka menanggalkan pakaian mereka. Para ulama ahli tafsir mengatakan bukan berarti mereka buka aurat, tidak lagi berhijab, bukan. Akan tetapi mereka menanggalkan pakaian yang terbiasa untuk lebih tertutup lagi, pakaian luar. Tetapi mereka tetap menutup aurat mereka dengan pakaian dalam. Dan ini menunjukkan bukan pakaian dalam yang kita pahami, tetapi dulu orang-orang Arab mereka terbiasa menggunakan pakaian yang dipakai di depan para mahramnya. Kemudian ketika mereka akan keluar mereka menggunakan pakaian lagi, pakaian hitam, sehingga mereka semakin tertutup. Kalau mereka masuk ke dalam, mereka akan lepas pakaian yang biasa dipakai untuk di luar dan mereka mengenakan pakaian yang biasa di depan mahram, tapi itu pun tetap menutup aurat mereka. Artinya untuk orang yang sudah sepuh dan tua, mereka boleh untuk tidak menggunakan pakaian yang sangat tertutup. Dia buka pakaian yang biasa dipakai untuk sangat tertutup itu, tetapi tetap masih menutup aurat dan masih tetap mengenakan hijabnya. Bukan berarti dia boleh belak-belakan buka aurat kemudian bebas sekali, tidak seperti itu. Sehingga fitnah itu tetap bisa ditutup dan terjaga. Dan ini insya Allah tidak akan memberatkan untuk orang yang sudah sangat terbiasa. Saya faham dan tahu, bahkan kenal ada orang yang sudah berusia hampir 80 tahun. Dia memiliki anak perempuan banyak. Dan dia malu sekali. Dia tidak pernah, bahkan jarang bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Dan dia terbiasa menggunakan cadar terus-menerus. Ini saya kenal orangnya. Sehingga ketika dia menikahkan putri-putrinya, sampai puluhan tahun dia tidak membuka cadar di depan menantu-menantunya karena dia masih memiliki rasa malu yang berat sekali untuk membuka cadar di depan laki-laki lain sekalipun itu adalah menantunya. Ini yang cerita adalah kawan saya orang Arab, orang Saudi. Dia cerita mertuanya tidak bisa membuka cadar di depan laki-laki bahkan sekalipun di depan menantunya. Artinya itu tergantung kebiasaan. Sehingga kalau kita sudah terbiasa, insya Allah tidak akan merasa berat dalam menggunakan hijab. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Jadi tetap harus pakai Ustaz ya? Wallahu a'lam seperti itu. Baik Ustaz. Hanya tidak terlalu tertutup itu boleh Ustaz ya? Apalagi di hadapan keluarga Ustaz ya? Ya. Oke. Baik. Kita geser Ustaz ke penanya berikutnya. Kali ini ada Pak Ruslan dari Banjarmasin. Fatwa TV, Assalamualaikum Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak, satu pertanyaan untuk Ustadz Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya nih Pak Ustadz, kan hari ini hari Jumat, namun di tempat kami atau di desa kami
ada yang belum menerapkan sunnah. Belum apa? Setelah salat beliau itu membaca Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, dan setelah itu lalu membaca syair pada apakah itu yang apakah itu bid'ah, nah yang sesat begitu Pak Ustaz? Pak Ustaz. Baik, jadi ada amalan membaca surat tertentu sekian kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, didapat Ustaz maksudnya? Apakah itu bid'ah Ustaz? Baik, Pak Ruslan, hafizakallah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan istiqamah untuk Anda dan semua keluarga dan kaum muslimin. Membaca Al-Quran adalah ibadah secara umum. Akan tetapi ketika kita menentukan bacaan tertentu, surat, ayat, berapa kalinya, di mana, dan kapan, maka kita membutuhkan dalil. Maka penentuan tadi itu membutuhkan dalil. Dan sependek yang saya ketahui, tidak ada dalil yang menunjukkan syariat untuk mengkhususkan hari Jumat dengan pembacaan Al-Ikhlas 7 kali. Kemudian ditambah dengan syair Abu Nawas tadi, ya. Itu tidak ada syariatnya. Abu Nawas pun belum ada di zaman Nabi SAW, sehingga kenapa dipadukan antara syair dia dengan Al-Quran, sehingga kalau seandainya kita membaca Al-Quran dengan tanpa pembatasan, insya Allah tidak apa-apa, tidak ada larangan. Tapi ketika kita membiasakan diri atau menentukan sesuatu yang tidak ada dalilnya, ini akan bermasalah. Kita katakan sekarang sore hari Jumat saya harus membaca surat Al-Baqarah, harus khatam, kalau tidak saya akan berdosa atau saya tidak dapat keutamaan. Nah ini butuh dalil kayak gitu. Maka kita kalau seandainya membaca surat Al-A'raf aja, kenapa? Ya memang sampai situ bacaan saya, nggak apa-apa insya Allah. Yang penting kita tidak mengkhususkan. Selama ingin mengkhususkan dan ada dalilnya, nggak apa-apa. Kalau tidak ada maka tidak perlu kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Ruslan tadi yang bertanya di Banjarmasin. Dan pastikan juga untuk Anda pemirsa yang akan bertanya untuk mengecilkan volume televisi atau radio Anda terlebih dahulu agar suara Anda tidak feedback ya. Kita sapa penelpon berikutnya, ada Pak Rustam dari kawasan Aceh. Fatwa TV, Assalamualaikum Pak Rustam. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Pak bertanya waktu salat sunnah. Saya Pak tanya. Saat salat sunnah kapan waktunya, apa sudah isya, apa sebelum isya, apa sudah mungkin, apa sebelum mungkin, apa sudah asar, apa sebelum asar. Waktu sholat sunnah ya? Bisa diulang Pak Rustan, mohon maaf pertanyaannya. Bapak nanya salat sunnah, waktunya kapan? Ya. Sholat sunnah waktunya kapan? Apa sebelum subuh, apa sudah subuh? Gitu, Baik. Terima kasih Pak Rustam pertanyaannya. Baik, Pak Rustam, barakallahu fiik. Salat sunnah ini banyak macamnya. Dan ada salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Di antaranya yang dikatakan sebagai salat sunnah rawatib, yaitu 12 rakaat setiap hari. 12 rakaat setiap hari ini dibagi-bagi. Yang pertama 2 rakaat sebelum salat subuh, setelah azan. Dan sebelum melaksanakan sholat subuhnya, kita disyariatkan untuk atau disunnahkan melaksanakan 2 rakaat sholat sebelum subuh. Dikatakan ini sebagai raghibatul fajr. Ini 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian yang kedua 4 rakaat sebelum sholat zuhur. 4 rakaat ini bisa dilakukan dengan 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat lagi salam, baru melaksanakan sholat zuhur. Kemudian yang ketiga adalah 2 rakaat setelah zuhur. Ya, berarti semuanya sudah 8. Kemudian berikutnya adalah 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian yang terakhir adalah 2 rakaat setelah isya. Ini semua 12 rakaat yang bisa kita kerjakan dan yang lebih baik dilakukan di rumah. Tapi salat fardunya di masjid. Ini salat-salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Ini afdal sekali.
Yang paling afdol adalah sholat tahajud. Bisa dilakukan setelah sholat sunnah habis isya. Mulai dari itu kita bisa melaksanakan sampai waktunya tidak terbatas sampai sebelum adzan subuh. Nah, itu kita bisa menjadikan waktu untuk sholat malam. Jumlah bilangannya bebas. Bisa 11 rakaat, bisa 23 rakaat, bisa seterusnya seperti yang kita sering lakukan di bulan Ramadan dengan nama sholat tarawih atau sholat tahajud. Nah, itu berlaku di setiap hari. Setiap habis sholat isya sampai sebelum sholat subuh. Kemudian ada sholat duha. Sholat duha bisa diawali dengan setelah terbit matahari sekitar 1/4 jam. Kalau sekarang waktu terbit itu misalkan untuk di kota Jawa atau di daerah Jawa dan sekitarnya, misalkan 5:30 itu waktu terbit matahari, atau sekitar jam 5:30 waktu terbit. Maka kita tunggu sampai 1/4 jam berikutnya. Nah, itu adalah awal waktu sholat duha. Dan itu menjadi awal waktu sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Itu berlangsung sampai sekitar 1/4 jam sebelum sholat zuhur. Baik, ini sholat sunnah berikutnya. Kemudian ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid ketika setiap akan masuk masjid. Sudah masuk masjid sebelum kita duduk, entah karena masih nunggu waktu sholat atau karena memang kita mau duduk aja di situ, maka kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Ini namanya sholat tahiyatul masjid. Bisa juga ada sholat 2 rakaat setelah wudu. Setiap kita habis wudu, maka kita bisa melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat wudu atau dikatakan syukrul wudu. Sebagian orang mengatakan demikian. Ini juga ada anjurannya seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bilal Ibn Rabah. Kemudian ada juga sholat sunnah istisqa, meminta hujan. Kemudian ada sholat gerhana. Kemudian ada juga sholat habis Jumatan, 2 rakaat bisa, atau bahkan 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini seperti sholat setelah sholat Jumat, ini bisa dilakukan. Kemudian ada sholat sunnah secara umum, artinya kita pengen aja sholat untuk Allah Azza wa Jal, maka kita sholat sunnah 2 rakaat kapan saja. Nah, ini boleh dilakukan. Tetapi jangan dilakukan di waktu larangan. Waktu larangan itu bisa dimulai dari setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Kemudian dari sholat asar sampai terbenam matahari. Kemudian ketika matahari pas tepat di atas kepala, dan matahari ketika pas terbit, dan matahari ketika pas terbenam. Nah, kita harus nunggu sampai matahari itu meninggi setelah terbit. Kemudian setelah matahari terbenam, kita tunggu sebentar, baru kita sholat. Kemudian matahari ketika pas di atas kepala, kita nggak boleh sholat sampai tergelincir atau mulai masuk waktu zuhur. Nah, itu baru boleh kita untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi untuk Pak Rustam tadi di Aceh yang bertanya berkaitan dengan sholat sunnah. Dan kita masih ada di separuh perjalanan sore hari ini. Yang ingin bertanya kami masih persilakan ya. Dan kita akan prioritaskan untuk jalur telepon terlebih dahulu. Berikutnya kita geser ke Bekasi, ada Ibu Krisnawati sore hari ini. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan Ibu ya, silakan. Iya, Ustadz, tadi kan Ustadz menjelaskan kalau orang beramal kebaikan terus tinggal sehasta lagi, di akhir hayatnya ada yang masuk ke dalam neraka, dan ketika orang berbuat kejahatan di awal hidupnya, di akhirnya bisa masuk surga. Itu Ustadz, kalau kayak saya ini udah usia 73 tahun Ustadz, apa kiat-kiatnya amalan yang kira-kira menyelamatkan kita di akhir hayat Ustadz? Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Krisnawati, semoga Allah Azza wa Jal menuliskan pahala yang banyak untuk Ibu, memberikan keberkahan yang banyak pada umur, dan Allah semakin panjangkan umurnya di atas ketaatan kepada Allah. Saya kenal orang usianya meninggal pada 97 tahun. Ini di Banyuwangi, di rumah saya itu dekat. Ada orang yang meninggal, ibu-ibu 97 tahun. Tapi beliau ini adalah da'i Aisyah. Beliau penceramah mubalighah, dan beliau masih gigih untuk ngisi pengajian sampai akhir hayatnya.
Artinya kalau 73 tahun masih panjang insya Allah. Itu tergantung Allah Azza wa Jal. Kemudian kakek saya juga sama, alhamdulillah beliau wafat di usia 92 tahun. Di akhir-akhir hayatnya masih ngimami sholat. Artinya semoga Allah Azza wa Jal memanjangkan umur kita di atas ketaatan. Adapun amal untuk orang yang sudah tua tidak ada amal khusus. Jadi amal yang memang disyariatkan di dalam Islam ya tinggal dilaksanakan sesuai kemampuan. Contohnya misalkan kalau sekarang masih kuat puasa sunnah, kerjakan puasa sunnah. Kalau seandainya sekarang masih bisa sholat malam, masih bisa sholat malam. Ya, artinya ketika ibadah-ibadah itu bisa dikerjakan, maka kerjakan. Terutama yang wajib. Yang wajib dikerjakan sholat fardu 5 waktu, kemudian puasa Ramadan kalau mampu, kalau tidak maka bisa membayar fidyah. Kemudian sekarang banyak zikir kepada Allah. Banyak zikir karena memang itu ibadah yang bisa dikerjakan tanpa modal badan. Kalau seandainya mampu dengan kelebihan harta bisa bersedekah. Karena sedekah itu akan bernilai jariyah atau bermanfaat dan terus mengalir. Seperti wakaf mushaf, turut membangun masjid, kemudian menyekolahkan anak yatim misalkan. Nah, ini semua akan menjadi jariyah. Ilmu yang akan didapat mudah-mudahan akan mengalirkan pahala terus-menerus. Termasuk berusaha untuk menjaga wudhu kalau bisa, membaca Al-Quran, membaca buku-buku kalau seandainya memang masih mampu dan masih kuat, mendengarkan ceramah agar tambah berbobot ibadahnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Krisnawati yang bertanya di kawasan Bekasi tadi. Baik, kita akan bergeser ke penanya berikutnya. Kali ini dari kawasan Ciamis, Ustaz, ada Pak Didin. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan satu pertanyaan untuk Ustaz. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Didin. Ini ada pertanyaan masalah fikih tohara Ustaz, masalah air kencing. Nggak tahu mungkin kayaknya umum gitu ya. Apalagi kalau sudah berusia, saya udah usia 50-an, 54 lah gitu ya. Iya. Setiap kali habis buang air kecil gitu ya, atau BAB gitu ya, bahkan habis keluar air mani gitu, itu pasti ada yang netes gitu ya, sehingga kalau saya solusinya itu suka maaf ya nih, alat kelamin saya dipakai kantong plastik gitu ya. Nah terus sekitar 10 menit 15 menit kira-kira udah ereksinya udah turun ya, apalagi kalau masih ada ereksi itu pasti saya yang belum percaya tidak netes lagi gitu ya. Nah itu seringkali saya seperti itu solusinya, kalau sudah kira-kira ya 10 menit 15 menit kira-kira udah tidak ereksi lagi, terus saya kembali ke air, terus dicuci, plastiknya juga dicuci ya. Kalau dalam perjalanan ya sering dipakai lagi gitu ya, setelah dicuci terus dipakai kalau habis BAB atau habis BAK atau buang air kecil gitu ya. Yeah. Itu soalnya seperti itu ya. Itu juga sempat ditanyakan di pengajian saya gitu ya, ke dokter, itu katanya sekitar 10 menitan itu air kencing itu masih netes katanya gitu ya. Dan memang saya sempat teliti gitu ya. Saya habis kencing itu terus dikantongin plastik ya supaya tidak kena pakaian gitu. Terus pas dicabut itu cium baunya emang ada bau pesing gitu Ustaz gitu ya. Iya. Yeah. Gitu. Bau pesing berarti ada air kencing gitu. Nah itu bagaimana? Cuma kalau kalau dalam perjalanan dan agak susah, agak mepet ya waktunya udah mau berjamaah, misalkan saya pengen berjamaah itu kadang-kadang ya coba solusinya itu buang air kecil, terus juga nggak bawa plastiknya gitu ya. Lupa kadang nggak bawa plastik. Itu seringkali dipijat-pijat terus ditekan-tekan si perut bagian bawahnya supaya keluar semua air kencing ya, kira-kira agak sedikit lama. Setelah itu dicuci bersih oleh air ya, setelah itu sholat saya yakin ya mudah-mudahan Allah mengampuni kalaupun ada gitu. Itu gimana Ustaz masalahnya gitu, tinjauan dari yang benarnya gimana gitu. Baik. Itu ya, terima kasih, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Iya, itu namanya silasul baul. Ya, namanya air kencing yang tidak terputus-putus, dan itu memang sering terjadi, tidak harus orang tua. Bahkan ada beberapa orang yang masih berusia muda seperti itu juga. Itu namanya penyakit silasul baul.
air kencing yang tidak terputus. Dalam penjelasan para fuqaha atau para ulama ahli fikih, mereka mengatakan orang yang memang air kencingnya tidak terputus, maka dia ketika akan sholat, ketika sudah masuk waktu, maka dia bersuci seperti biasa. Seperti biasa, kemudian setelah itu dia tutup tempat keluar air kencing itu dengan apa yang kira-kira tidak akan menajiskan yang lain. Setelah itu sholat sudah nggak apa-apa, meskipun keluar lagi tidak apa-apa. Ya. Tetapi tetap catatannya, jangan sampai air kencing yang keluar berikutnya itu akan mengenai pakaian sehingga akan menajiskan. Ya. Tetapi sekarang catatannya yang penting bagaimana status sholatnya, kan begitu. Apakah batal dengan keluar air kencing yang memang tidak bisa berhenti itu? Nah, kalau memang dia sudah berusaha untuk menahan, kemudian mengeluarkan sebisa mungkin, dan setelah itu masih keluar, itu namanya memang karakter silasul baul atau penyakit air kencingnya tidak bisa berhenti, maka tinggal solusinya ditutup saja. Ketika buang air, kemudian sebelum wudhu dia ditutup, entah dengan menggunakan pampers atau menggunakan kapas atau menggunakan tadi plastik dan semacamnya. Yang penting tidak sampai menajiskan pakaian, maka aman. Setelah itu dia sholat aja. Nanti ketika akan sholat lagi, otomatis dia sudah yakin bahwa di situ ada air kencingnya, ya nanti dibersihkan lagi. Setiap akan sholat dia bersihkan, dan setiap sholat kalaupun nanti akhirnya keluar lagi, aman, insya Allah tidak ada yang membuat dia batal sholatnya, karena memang itu penyakit. Ini untuk silasul baul secara umum, untuk penyakit yang memang air kencing tidak bisa berhenti. Adapun untuk kalau memang tadi diteliti dan dicoba dicek, nah dipelajari, ternyata air kencing itu maksimal 10 menit misalkan, maka gampang, berarti lebih gampang, tinggal ditunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit insya Allah nggak keluar lagi kan. Artinya kalau dalam kondisi safar, ya berarti tinggal menggunakan pelindung tadi, entah dengan kapas dan plastik atau dengan apapun, yang penting air kencing itu tidak keluar lagi. Nah setelah itu ketika akan sholat tinggal dibersihkan lagi, aman sudah insya Allah. Intinya tadi kalau memang air kencing itu tersisa, ada kasus yang sama bahkan lebih parah, yaitu air kencing yang tidak bisa berhenti. Itu namanya silasul baul seperti kita jelaskan tadi. Maka solusinya seperti tadi, dibersihkan, kemudian ditutup dengan yang tidak membuat najis itu kemana-mana, entah dengan pampers atau dengan plastik, dengan kapas dan semacamnya. Setelah itu sholat aja, insya Allah aman. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Berarti memang ini kan uzur karena kondisi tertentu, Iya, Ustaz, kesehatan. Karena faktor kesehatan, ya, bukan disengaja, Ustaz ya. Iya, bukan. Ya. Semoga bermanfaat untuk Pak Didin di Ciamis tadi yang bertanya. Dan masih ada waktu, pemirsa yang mau bertanya secara langsung silahkan. Kali ini kita bergeser ke Sumatera Barat, ada Ibu Yanti. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan satu pertanyaan untuk Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz tentang zikir setelah salat fardu yang redaksinya seperti ini Ustaz. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasanah, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Apakah redaksi zikir yang ana bacakan ini semuanya sahih Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hadisnya sahih itu. Hadisnya sahih semuanya dan dipraktekkan, dan itu menjadi sunnah setiap habis sholat. Hanya ana lupa ini riwayat dari siapa. Kalau tidak salah itu dari riwayat Ibnu Abbas atau Muawiyah, ana lupa. Tetapi itu sahih semuanya. Sahih, dimulai dengan istighfar, kemudian Allahumma antas salam, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu semuanya sahih. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Yanti yang tadi bertanya di Sumatera Barat. Baik, kita akan sapa kembali. Kali ini kita bergeser ke jalur pertanyaan via chat ya. Dari saudara Al-Fatra Fajar Ramadan di Surabaya, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Ta'ala. Dan semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Ustadz, mohon maaf saya izin bertanya, Ustadz, apa hukumnya lintasan kata sumpah di dalam hati atau was-was sumpah? Karena akhir-akhir ini Ustadz saya mengalami penyakit tersebut dan saya pernah melafazkan was-was sumpah tersebut dengan lisan namun tidak keras-keras. Apakah sumpah tersebut menjadi mengikat dan tidak, Ustadz? Barakallahu, Ustadz. Baik. Yang pertama yang harus dipahami bahwa sumpah itu adalah kesetaraan dan kesesuaian antara lidah dengan hati. Para ulama mengatakan, seandainya ada orang bersumpah dengan hati saja tetapi mulutnya tidak berbicara, maka itu ma'fu. Itu artinya sesuatu yang dimaafkan, tidak akan ada tuntutan dan konsekuensinya. Karena sumpah itu adalah ucapan lisan. Kalau seandainya orang mengucapkan dengan lisan tapi hatinya tidak meniatkan, maka juga sama. Itu hanya menjadi laghwul yamin, sumpah yang tidak teranggap. Maka tidak ada konsekuensinya. Jadi sumpah yang memang betul-betul teranggap sebagai sebuah sumpah adalah kesetaraan yang bersamaan antara hati dengan lisan. Yang kedua, wallahu alam, ini yang lebih tepat pada kondisi penanya, was-was atau keraguan-raguan, ini yang barangkali melandasi pertanyaan itu dan sikap itu. Maka ketika seseorang punya was-was, maka cara mengantisipasi dan mengambil solusi adalah tidak perlu memperturutkan. Tinggalkan saja was-was itu. Wah, jangan-jangan saya sudah bersumpah, jangan-jangan saya belum berdoa, jangan-jangan saya belum suci, jangan-jangan sholat saya tidak sah, saya belum baca Al-Fatihah, terus-terusnya. Seperti ini was-was yang akan dibuat oleh syaitan alat untuk membuat kita susah beribadah. Maka caranya adalah menampik semua bisikan-bisikan was-was, termasuk sumpah tadi. Kalau memang tadi sumpah tapi dengan bisik, ngapain sumpah dengan bisik? Mau sumpah dengan siapa gitu? Maka wallahu alam, kalau seandainya muaranya adalah was-was, tinggalkan, tidak usah dipedulikan. Dan jangan biasakan lidah untuk bersumpah, itu saja sudah alatnya atau jalan keluarnya. Setiap orang yang punya was-was, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau mengatakan masing-masing kita punya peluang untuk was-was. Akan tetapi kalau seandainya kita bisa melawan, aman insyaallah. Tetapi kalau kita memperturutkan, sampai satu saat kita akan menjadi budak was-was itu. Maka tinggalkan, campakkan, insyaallah tidak ada apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Kita akan bergeser kembali ke penanya berikutnya. Masih di jalur WhatsApp kali ini ya. Oke, sebelumnya kita ada penelpon terlebih dahulu dari kawasan Lahat ya, ada Pak Nur Khalid. Baik, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Nur Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya? Ya, saya ini ingin bertanya. Saya ini was-was. Jadi saya ini berjamaah di masjid, tetapi imamnya menjalankan syirik. Apakah bisa diikuti itu, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksudnya syirik itu? Kalau seandainya syirik yang dilakukan syirik besar, contohnya dia dukun, maka tidak boleh sholat di belakang imam yang dukun. Kalau seandainya yang dilakukan adalah syirik kecil, seperti dia bersumpah dengan selain nama Allah, atau dia menyamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah, seperti mengatakan Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan dikehendaki oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dicontohkan oleh beberapa ulama seperti itu, maka ini namanya syirik kecil. Atau orang yang mengambil usaha atau sebab untuk kesembuhan, tetapi itu tidak ada keterangan dalam syariat, menggunakan jimat dan seterusnya, maka ini melakukan kesyirikan yang kecil. Maka ini tidak sampai membuat sholat seorang tidak sah. Tetapi tetap aja kalau ada orang yang melakukan seperti itu, maka tinggalkan. Nah, tidak perlu mencari imam yang masih membawa ketidakjelasan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada imam yang fasik, cari yang tidak fasik. Orang yang masih bermaksiat, minum khamar, atau kecanduan musik.
dan dia masih melakukan transaksi haram dan seterusnya, maka cari yang lain. Meskipun sholatnya sah dan sholat di belakangnya pun sah, tetapi tidak afdol. Seperti itu. Sehingga wallahu alam tadi yang dimaksudkan dengan kesyirikan itu bagaimana kalau jelas-jelas dia menyembah berhala atau memberikan sesajen kepada tempat angker dan seterusnya. Wah, ini tidak boleh. Jangan sholat di belakang orang yang seperti ini. Wallahu alam bissawab. Ustaz. Atau cari alternatif masjid lain Ustaz ya? Ya, alhamdulillah Indonesia ini kaum musliminnya banyak, masjidnya lebih banyak barangkali seperti itu. Jadi bisa dicari, wallahu alam. Itu berarti sholatnya termasuk kategori tidak sah. Kalau seandainya syiriknya besar, ketika dia tahu loh Ustaz ya kondisi imamnya seperti itu. Kecuali kalau misalnya ada makmum tidak tahu kondisi kalau imamnya. tidak tahu insya Allah tidak apa-apa. Iya, insya Allah tidak apa-apa. Oke Ustaz, barakallahu fikum. Baik, kita sapa kembali pertanyaan di jalur chat ya sebelum mungkin kita terima telepon. Kita ke penanya dari Tasikmalaya, ada hamba Allah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya itu sudah selesai haid lalu mandi wajib, dan selesai mandi wajib ternyata ada yang keluar sedikit sekali darah. Nah pas saya cek lagi menggunakan kapas ternyata sudah bersih lagi Ustaz. Saya merasa ini bukan darah haid, lalu saya tetap melanjutkan puasa dan sholat saya. Saya memang biasa Ustadz haid sampai 8 hari, tapi pernah juga haidnya 5 hari. Dan sekarang ini kondisinya adalah 5 hari Ustadz. Bagaimana ya? Saya sendiri masih bimbang Ustadz. Baik, siklus haid para wanita beda-beda. Dan bisa maju, bisa mundur, dan kadang panjang, kadang pendek. Itu wajar sekali, dimaklumi sekali. Ada yang panjang sampai 10 hari, 12 hari, bahkan 15 hari. Ada yang cuma 3 hari, kadang-kadang cuma 5 hari seperti yang disebutkan. Intinya, ketika memang darah haid itu sudah selesai, kok kemudian dia keluar lagi dan memang itu sudah berhenti, ya artinya memang sudah kelihatan banget bahwa haid ini sudah selesai dengan tandanya. Maka kalaupun nanti akhirnya keluar lagi, maka sudah tidak dianggap lagi. Sebagaimana dalam riwayat Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'an. Kita sudah tidak anggap lagi kalau keluar sesuatu yang keruh kuning setelah tuhur atau jelas-jelas sucinya. Tapi kalau seandainya yang keluar itu masih di masa haid, karena berdasar pada ketidakjelasan kita ini betul-betul sudah suci atau belum. Nah ini juga sering terjadi dulu. Mereka sampai dalam riwayat itu para wanita membawa ad-durjah. Durjah itu semacam kotak kecil. Wa fihal kursuf wa fihis sufra. Di dalam kotak itu ada kapasnya, kemudian sudah diolesin atau sudah diusapkan dengan warna kuning dari darah haid. Mereka bawa menuju ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini berarti saya sudah suci atau belum? Kalau masih keluar yang seperti ini, apakah saya belum melaksanakan sholat? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la ta'jalna, kalian jangan keburu-buru, hatta tarainal qassatal bayda, sampai kalian melihat ada lendir putih. Lendir putih itu seperti putih telur. Lendir itu menunjukkan bahwa haid betul-betul selesai. Memang tidak semua wanita mengeluarkan lendir putih ketika masa selesai haidnya, karena sebagian mereka cukup dengan jafaf atau kering, tidak keluar lagi darahnya. Tetapi kebanyakan wanita yang mengeluarkan lendir putih itu, mereka tidak suci kalau itu belum selesai, belum keluar. Nah, baru kalau itu sudah keluar, maka kalaupun setelahnya kok ada lagi bercak atau apa, tidak usah dianggap. Nah, tetapi kalau belum keluar lendir putih itu, berarti memang dia masih di masa haid. Otomatis konsekuensinya berlaku semuanya. Seperti puasanya perlu batal dan mengqadha nantinya, kemudian salat berarti dia belum wajib dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum, dan itu jadi pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan juga ilmu disampaikan. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Baik, kita juga sampaikan terima kasih bagi seluruh pemirsa live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah yang sore hari ini telah menyaksikan program kami. Mohon maaf dari kami jika ada kekhilafan dan juga kekurangan. Anda bisa simak program-program live interaktif di waktu dan jam yang telah ditentukan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV, silakan bisa akses di dewanfatwa.com atau fatwatv.id dan follow akun-akun sosial media terverifikasi kami.
Dan kita juga mengundang kaum muslimin untuk bersama-sama ta'awun untuk menyukseskan dakwah Fatwa TV melalui donasi di nomor rekening yang saat ini Anda saksikan di layar kaca Anda. Atas donasi yang disampaikan, kami sampaikan jazakumullahu khairan. Dan sampai ketemu kembali insyaallah di program live interaktif berikutnya. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami